Dulu negara China sangat miskin ketika di masa pemerintahan Mao Zedong. Kebijakan-kebijakan Mao yang sangat anti kapitalisme memicu bencana kelaparan di negara ini. Tapi setelah tahun 1980-an, China mulai membuka diri kepada negara-negara barat. Kebijakan ekonomi yang berfokus pada kekayaan berhasil membuat roda ekonomi China kembali bergerak maju. Benarkah demikian? Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal faham. Halo santai mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara China. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara China. Negara China selama 40 tahun terakhir, jumlah orang di Tiongkok dengan pendapatan di bawah 1,90 dolar per hari. Garis kemiskinan internasional sebagaimana didefinisikan oleh Bank Dunia untuk melacak kemiskinan ekstrim global telah turun mendekati 800 juta. Dengan ini, China telah berkontribusi hampir 3/4 dari pengangguran global dalam jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Pada garis kemiskinan nasional China saat ini, jumlah orang miskin turun 770 juta selama periode yang sama. Untuk mencatat pencapaian ini, sebuah studi bersama 4 dekade pengurangan kemiskinan di Tiongkok, penggerak wawasan untuk dunia dan jalan ke depan, dilakukan oleh Kementerian Keuangan Tiongkok, Development Research Center atau DRC, dari Dewan Negara dan Bank Dunia, dengan China Center for International Knowledge on Development CIKD bertindak sebagai badan pelaksana. Pertempuran China melawan kemiskinan telah memberi manfaat bagi sebagian besar orang dalam sejarah manusia. Untuk mempertahankan pencapaian pengurangan kemiskinan, China akan lebih fokus pada pencapaian pembangunan endogen di daerah-daerah yang telah diangkat dari kemiskinan dan memperkenalkan langkah-langkah kuat untuk mendukung revitalisasi pedesaan. Tujuannya adalah untuk mencapai kemakmuran bersama dan pembangunan berkualitas tinggi, termasuk melalui strategi revitalisasi pedesaan dengan fokus pada 5 bidang utama: pengembangan industri, sumber daya manusia, budaya, lingkungan, ekologi, dan tata kelola lokal. Kisah pengentasan kemiskinan China adalah kisah pertumbuhan yang gigih melalui transformasi ekonomi, kata Manuel F. Ferro, Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik. Ketika ekonomi China menyesuaikan dengan model pertumbuhan rendah, karbon yang baru, kebijakan sosialnya perlu disesuaikan untuk mendukung mobilitas tenaga kerja yang lebih besar.
meningkatkan tingkat keterampilan sejalan dengan pergeseran permintaan tenaga kerja, dan menawarkan perlindungan sosial yang lebih baik untuk memastikan transisi yang adil. Pendekatan Cina terhadap pengurangan kemiskinan didasarkan pada dua pilar. Menurut laporan tersebut, yang pertama adalah transformasi ekonomi berbasis luas untuk membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan pendapatan rata-rata. Yang kedua adalah pengakuan bahwa dukungan yang ditargetkan diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan yang terus-menerus. Dukungan awalnya diberikan ke daerah-daerah yang kurang beruntung karena geografi dan kurangnya kesempatan, dan kemudian ke rumah tangga individu. Laporan ini menunjukkan sejumlah pelajaran bagi negara-negara lain dari pengalaman Cina, termasuk pentingnya fokus pada pendidikan, orientasi keluar, investasi publik yang berkelanjutan dalam infrastruktur, dan kebijakan struktural yang mendukung persaingan. Laporan tersebut juga menyoroti bagaimana keberhasilan pembangunan ekonomi Tiongkok dari pengurangan kemiskinan terkait diuntungkan dari tata kelola yang efektif, yang membantu mengordinasikan berbagai lembaga pemerintah dan memperoleh kerjasama dari pemangku kepentingan non-pemerintah. Untuk mengilustrasikan peran transformasi ekonomi berbasis luas dalam pengentasan kemiskinan, bagian terpisah dari laporan ini menganalisis pertumbuhan produktivitas pertanian, industrialisasi inkremental, urbanisasi terkelola dan migrasi desa ke kota, dan peran infrastruktur, evolusi pendekatan Cina untuk pengentasan kemiskinan dari kebijakan perlindungan sosial berbasis tempat ke seluruh negara, dan strategi pengentasan kemiskinan yang ditargetkan sejak tahun 2012 juga ditinjau kembali. Laporan tersebut mempertimbangkan kemungkinan perubahan struktural di masa depan dalam model pertumbuhan Cina, termasuk penyeimbangan kembali menuju konsumsi dan layanan bernilai tinggi dan memulai transisi menuju netralitas karbon, dan implikasinya terhadap agenda kebijakan masa depan Cina. Ini menyoroti kebutuhan untuk menutup kesenjangan yang tersisa dalam pendidikan berkualitas antara daerah pedesaan dan perkotaan, serta untuk memberikan perlindungan sosial yang lebih baik kepada pekerja migran, dan ruang lingkup untuk integrasi yang lebih baik dari berbagai kebijakan jaminan sosial yang telah ada. Laporan dari Kementerian Keuangan Cina mengungkapkan bahwa negara tersebut berhasil menyelamatkan lebih dari 0,5 miliar orang dari kondisi kemiskinan. Angka tersebut dicapai dalam kurun waktu selama 40 tahun terakhir. Keberhasilan ini juga dilaporkan oleh media pemerintah Cina, Xinhua, pada Jumat 1 bulan 4 tahun 2022. Hampir 800 juta orang yang terangkat dari kemiskinan selama 4 dekade terakhir. Angka itu setara dengan pengurangan kemiskinan 75% di dunia pada periode tersebut. Hal itu tertuang pada laporan gabungan Kemenku, Pusat Penelitian Pembangunan dari Dewan Negara dan Bank Dunia. Laporan tersebut menyorot transformasi ekonomi Cina yang berhasil menambah peluang bagi rakyat miskin dan menambah pendapatan mereka. Ada juga kebijakan-kebijakan targeted untuk memberantas kemiskinan. Wakil Menteri Keuangan Yu Weiping juga berjanji akan menerapkan kebijakan-kebijakan fiskal untuk mendukung daerah pedesaan, serta memperkuat kerjasama Cina dan Bank Dunia. Dulu Cina sangat miskin ketika di masa pemerintahan Mao Zedong. Kebijakan-kebijakan Mao yang sangat anti-kapitalisme memicu bencana kelaparan di Cina. Aliran Maoisme fokus kepada ekonomi bersama sehingga memunculkan sentimen negatif terhadap para pebisnis. Kebijakan lompatan jauh ke depan, The Great Leap Forward, dan revolusi budaya
The Culture Revolution yang menjadi andalan Mao malah memberikan hasil tragis kepada tatanan sosial ekonomi negara China. Namun, barulah pada tahun 1980-an, Presiden Deng Xiaoping mulai membuka diri kepada negara-negara barat usai kematian Mao Zedong. Kebijakan ekonomi Deng yang berfokus pada kekayaan berhasil membuat roda ekonomi China kembali bergerak maju. Dan saat ini, China merupakan negara dengan ekonomi terkuat di seantero Asia. Posisi China adalah ekonomi terbesar nomor 2 di dunia setelah Amerika Serikat. Selanjutnya, simpulkan sendiri menurut Anda dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Silakan request negara mana yang akan kami bahas untuk Anda, untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.